kita ini akun satu nih misalnya kita create account 2. Ini kita transfer ini. Tadi misalkan kita mau berapa reset $500 kan? 500. Kita transfer $500 ke akun yang kedua. Oke. Kita buka posisinya, kita set stop loss-nya di $500 kan. Misalkan nih ternyata amit-amit kena stop loss. Rugi dong 650. Nanti equity-nya balance-nya minus tuh 150. Tapi karena ada negative protection balance, 150 kita nggak bisa bayar. Itu si Okta yang Oke. Nah itu salah satu as a user, as a trader, kalau ditanya apa advantage, ya itu salah satu advantage yang aku suka. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Seperti biasa, podcast Cuap Cuan selalu memberikan informasi seputar dunia percuanan, investasi, dan juga aset-aset kelas lain. Nah, hari ini spesial karena kita akan updating kondisi market terkini, terutama untuk di pasar cryptocurrency. Ya, seperti apa ya kira-kira? Kamu yang pernah menyaksikan podcast kita sebelumnya pasti udah taulah note-note-nya apa dan apa yang terjadi sekarang. Nanti kita bisa comparisons ya. Makanya aku nggak sendirian di sini. Kita akan ngobrol banyak bersama dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya aku mau say thank you dulu untuk Okta Market yang udah support podcast kita kali ini. So siap-siap dengerin karena hari ini kita mau bahas mengenai transparansi dan trust, jurus ampuh biar trading kamu makin joss bersama dengan Dennis SLL, professional trader. Hai Dennis. Halo, ketemu lagi kita. Sapa dulu dong Sobat Cuan. Halo semuanya, Sobat Cuan. Oh ya, kita udah waktu itu terakhir 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu ya. Ingat gak kamu apa note-note waktu itu yang kamu pernah omongin? Kita bahas tentang Bitcoin, kita bahas tentang crypto, kita bahas tentang self custody, how to manage our portfolio, gimana cara kita simpan kita punya aset kripto secara aman. Jadi kalau Sobat Cuan belum tonton juga nanti ya yang episode sebelumnya ya. Walaupun itu penting juga. Walaupun nanti ada sisi-sisi menyesal kenapa nggak ngambil gitu ya pada saat itu ya, kenapa nggak beli ya. Tapi yang perlu kita note apa yang kau pernah note dulu dan sekarang ini updatingnya seperti apa? Sekilas deh misalnya soal Bitcoin dan lain sebagainya. Maksudnya bukan update marketnya atau how to manage our portfolio gitu? No, kita ke marketnya dulu deh. Ke market update gitu. Yes. Kalau market sih sebenarnya kebetulan aku kan trade-nya memang di multi market ya, di US stock, di forex dan juga di cryptocurrency gitu. Jadi kalau untuk sekarang memang yang aku lihat yang sangat-sangat menarik itu ada 3 ya. Yang pertama which is yang selalu menarik lah dari tahun kemarin sampai tahun ini karena kita masih masuk di era rally, kita masih masuk di bull market yaitu crypto sendiri, which is Bitcoin, dan satunya lagi adalah gold karena kita lihat all time high terus berlanjut. Dan kita lihat ketika orang bilang ini ada tarif Trump, ada debt ceiling apa segala macam, tapi kita melihat sesuatu yang menarik ketika Amerika mau untuk bayar hutang dan segala macam, DXY itu turun dulu supaya mungkin mereka diuntungkan kali ya. Karena mereka jadi lebih murah, mereka bisa bayar dengan value yang lebih kecil, otomatis pas ketika DXY turun, Euro USD ini kan rally terus gitu kan. Jadi 3 pair ini saya pribadi dan juga tim dan juga teman-teman trader lainnya sedang selalu jadi top watchlist kita di 3 pair ini, khususnya Euro USD, XAU dan juga Bitcoin. Dan untuk daily trade, intraday dan scalping kita memang trade sekarang fokusnya di 3 pair itu karena memang di 1-2 minggu terakhir ini sangat menarik baik untuk intraday scalping ataupun untuk kita ambil swing play, swing position sampai mungkin pertengahan Juli bulan depan. Kurang perform apa lagi ya bisa intraday scalping gitu ya berarti karena kan daily range itu jadi jauh banget Kak Maria. Gitu. Yang ya misalkan kita contoh ya di gold yang misalkan teman-teman yang mungkin Sobat Cuan yang trading di 2019 sama yang masih trading sampai sekarang gitu ya. Pasti sekarang yang udah pernah yang udah trading di 2019 dan masih trading sampai sekarang pasti itu ngerasain perbedaannya gitu. Kalau dulu 2019 kita ngomongin 100-150 pips udah sangat ideal, sangat besar gitu ya untuk gold. Sekarang kita sehari bisa 500-800 pips. Berikut juga dengan Euro USD yang katanya per forex itu kan pergerakan per hari 0,5 sampai 0,6% itu udah good enough lah. Naik 0,6 atau turun 0,6 itu udah gede banget ya. Sekarang bisa 1%. Kemarin Euro USD 0,91%. Beneran. Ya, kalau Bitcoin ya memang karena volatile kan. Ya, kita yang market structure atau behavior market yang cukup berubah itu yang saya lihat di gold sama di forex lah. Khususnya di mulai dari COVID waktu itu lah 2021, 2022 pas ada quantitative easing habis itu pindah ke quantitative tightening. Nah, itu perubahan market structure dan di behavior market itu cukup berubah. Nah, hari ini kan kita mau bahas juga nih karena tadi kita udah upgrade update gitu, plus lagi kita udah pernah dengar juga strategi trading dari Dennis untuk pemula untuk memaksimalkan keuntungan. Kalau sekarang nih dari pengalamannya Ko Dennis sendiri deh, broker yang menurut kamu secara keseluruhan tuh bener-bener bisa menjawab kebutuhannya traders itu yang seperti apa sih? Oke.
Di sini sebenarnya untuk broker, ketika aku juga banyak selalu masuk pertanyaan ya Kak Maria di Instagram, di komentar YouTube misalkan, atau teman-teman, even teman-teman keluarga segala macam, lo pakai apa sih yang bagus gitu kan? Pasti kan semua orang nanya mau apa yang bagus kan, mau yang paling cocok, yang paling bagus, yang paling oke lah. Basically sebenarnya mirip, kita kan ada berapa orang nih? Kita ada berenam di sini kan. Kita ada berenam. Nah, kalau misalkan ditanya, kita buka misalkan dompet kita, kartu ATM pasti beda-beda nggak? Benar. Ya kan? Ada yang pakai, ada yang punya 3 mungkin bank, ada yang punya 4, ada yang punya 5. Cuman ini agak unik. Misalkan kita semua tahu di sini kan, Bank Buku 4. Nggak usah sebut brand ya, Bank Buku 4 ya. Itu kan adalah bank-bank yang besar gitu kan. Dan ada bank yang tier 2, tier 3 yang lebih kecil lah. Tapi kan kita punya kan yang gedenya kita ada, yang kecilnya kita ada. Kenapa kita nggak semua gabunginnya di bank yang udah tahu yang paling gede, yang paling bagus? Kenapa kita pakai yang lain-lain? Karena masing-masing ada advantage ya kan. Benar. Kita yang ini buat ini nih, mungkin buat transfer gratis kayak atau apa kayak ya kan. Yang ini ada cashback lagi misalkan. Gajinya masuk kemana gitu kan. Yang ini buat yang belanja bulanan. Jadi kita pakai beberapa, masing-masing ada advantage. Jadi kalau misalkan pribadi aku ya, mungkin dari 2017 sampai sekarang itu udah coba sekitar 35 lah, around 35. Banyak ya? Broker. Dan broker di Indo tuh banyak banget sebenarnya. Campur semua ya. Oke. Dan yang aku pakai sampai sekarang itu cuma 7. Sebenarnya ya basically sama seperti kita punya bank gitu kan. Sebenarnya kita kalau misalnya mau pakai satu bank aja bisa kan. Tapi kita pakai beberapa karena mungkin ada yang as a company kita pakai bikin rekening PT-nya di bank ini, kita dapat advantage yang lebih bagus. Kalau misalkan untuk contoh, untuk leaseback kita mau misalkan, aku sih nggak ada ya KP rumah. Cuma kalau misalnya ada yang KP rumah atau cicil mobil, pakai bank ini dapat banyak bonus. Kalau kartu kredit yang ini. Kalau misalnya kita mau pinjam uang, bunganya lebih murah di sini. Jadi banyak advantage, makanya banyak orang yang pakai 5 sampai 7 bank. That's why sama di broker juga sama. Apa nih yang kita mau pakai secara fungsional kan? Karena ya as a trader, jujur ya di momen tertentu apa yang kita butuhkan, setiap broker itu bisa provide advantage yang berbeda. That's why aku pakai. Dan juga sebenarnya untuk diversifikasi gitu kan. Karena ya misalkan ada maintenance atau apapun segala macam, bisa pakai kita bisa pakai satu lagi gitu. Tapi yang 7 ini dari pengalaman yang aku bilang tadi gitu. Udah cobain banyak sekali dan akhirnya cuma balik ke 7 ini karena ya banyak juga yang nggak bagus gitu. Tapi berarti dalam sebuah transaksi atau berinvestasi ataupun trading juga ya no problems ya untuk using more than one or broker. 2 gitu broker ya. Tapi kalau ditanya mau bagus yang mana, harus cobain sih. Iya. Karena kalau nggak cobain nggak bisa kan. Itu manage-nya ribet nggak sih? Pusing nggak sih? Gak ribet lah. Mungkin ya kalau misalkan mau coba ya 2 atau 3 udah cukup lah. Nggak usah sampai 7 gitu. Karena kan kebetulan mungkin dulu ya awalnya kan coba. Ternyata ini cukup menarik, udah difilterisasi kan. Jadi kayak ya udah kita pakai yang 7. Tapi memang kalau misalkan untuk baru cobain sebenarnya 2 atau 3 udah good enough. Apa yang kemudian membuat seorang trader ini dari kacamata trader melihat si brokernya ya, kemudian mundur nggak pakai lagi broker tersebut? Kan berarti ada minusnya yang mungkin akhirnya nih kayaknya ribet atau mungkin lama deh kayaknya servernya mungkin jadi kayaknya agak susah dapat barang misalnya. Ini apa? Mungkin kalau ini subjektif ya dari pengalaman aku ya, my experience gitu. Kalau misalkan ada banyak sekali broker gitu, kenapa udah dicobain tapi nggak dipakai lagi? Yang pertama itu soal withdraw. Kalau misalnya withdraw-nya itu sangat sulit ya, sangat lama. Kita ngomongin lama itu misalkan udah pencet sekarang, nanti dia banyak alasan lah apa segala macam, keluarnya minggu depan, 2 minggu lagi, capek. Capek. Nah, terus kalau misalkan hari kerja gitu kan pencet ya 8 jam atau under 24 jam lah masuk, itu masih oke gitu. Kalau misalnya nunggu berminggu-minggu kan kita capek gitu kan. Kita tradingnya scalping intraday, cuman habisin waktu 3-4 jam. Begitu udah mau withdraw, nunggunya sampai berminggu-minggu, capek. Kalau kayak gitu udah nggak masuk kriteria. Kalau withdraw lama udah pasti nggak masuk kriteria. Karena ya kita ngomongin trading ini kan semuanya karena kita trading ini kan sesuatu yang liquid gitu. Betul, kan, cash kan. Kita deposit aja cepat, masa kita withdraw lama gitu. Kalau deposit kan pasti langsung masuk. Kalau deposit itu mostly ya ada juga sih yang lama, tapi mostly kebanyakan cepet lah, kayak 2 menit 5 menit pasti masuk. Tapi withdraw itu memang ada beberapa yang lama. Benar. Orang cari cuan harian ya, masa terus mau ngambil cuannya aja mesti nunggu berlama-lama gitu ya. Kayak kita di saham aja kan T+2 kan. Masa T+2 masa ini yang lebih liquid di futures market lebih lama dari T+2 seminggu 2 minggu. Kalau itu udah pasti nggak masuk kriteria. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini opsional ya, tapi kadang itu kita tahu ya, semua broker itu kan punya price range yang agak berbeda, apalagi kalau misalkan volatilitas lagi tinggi pas lagi ada news. Misalnya kita lagi NFP atau CPI gitu, goldnya turun jauh gitu, dia turun kalau misalkan 24.15 gitu. Ada yang 24.15, ada yang 24.13, ada yang 24.12. Menurut aku pribadi kalau misalnya beda 50-80 pips, 40 sampai 60 pips masih no problem lah. Karena kan
ya udah memang beda-beda lah ya. Kita kalau udah tahu ini memang lagi news, kita kasih spare aja kan 100 pips udah aman sebenarnya. Tapi kadang ada broker yang semua ini misalkan 2514, 2513, 2415, 2412, beda-beda segitu. Tiba-tiba ada yang sampai 2390 gitu. Yang wicknya panjang. Jauh banget ya. Jadi kan kita punya stop loss hunt, kita kena stop loss hunt kan, kita punya stop loss dimakan semua. Nah kalau yang kayak gitu juga mungkin aku akalinnya pakai tapi jangan pakai pas lagi news gitu. Kalau misalkan contoh ya, ini brokernya bagus kali nih di withdraw cepat apa segala macam, spread oke segala macam. Tapi pas news kayak gini, mungkin aku akalinnya aku tetap pakai, tapi aku nggak pakai pas lagi news. Tapi kalau misalkan udah dia suka stop hunt seperti ini dan juga withdrawnya lama, nggak ada advantage apa-apa, ya udah cari yang lain lah gitu. Justru ini bekal awal ketika kita mau terjun di futures ya, maksudnya buat trading gitu. Pengetahuan kayak gini kan kadang-kadang suka ke-skip nggak sih kok? Jadi kayak udah mulai, tapi kok kenapa modalnya makin lama terkikis misalnya kayak gitu, nggak sadar ternyata ada perbedaan range di situ. Gitu. Perbedaan sebenarnya wajar, pasti ada beda. Tapi ya berapa gitu? Kalau terlalu banyak kan nggak sesuai dengan plan kita. Benar. Kalau kita coba lihat Okta Market sendiri ini seperti apa sih Dennis ngelihatnya keunggulan Okta Market compare to kompetitor yang lain yang mungkin sekarang juga ya masing-masing sendiri kita kan preferensinya beda-beda. Basically sebenarnya kalau misalkan broker doing marketing gitu, promotion, konten segala macam, maka mereka selalu bilang, oke ini spreadnya bagus, no commission apa segala macam lah. Bisa kumpulin apa misalkan poin dapat segala macam, which is ya sebenarnya semua broker akan bilang ya ini produknya bagus gitu. Jadi mungkin aku kasih sebuah perspektif as a user, as a trader gitu, yang aku dapetin gitu. Kenapa aku ini lumayan oke nih, aku pakai gitu. Yang pertama itu soal negative protection balance ya. Jadi protection negative balance ini menurut aku cukup. Jadi gini, teman-teman mungkin sobat cuan yang belum tahu, basically aku trading udah lumayan lama dari 2017 sampai sekarang. Tapi kalau teman-teman coba cuannya nanya kenapa nggak kaya gitu kan? Karena pas starting 2017 sampai 2021 rugi. Ya jadi banyak ruginya. 17 ke 21 itu rugi. Jadi aku basically dapat uang nih kan dari bisnis dari dagang lah, dari jualan. Itu aku top up kan ke MetaTrader, itu habis terus tuh. Setiap bulan begitu selama 4 tahun. Dan baru bisa make money itu mulai dari 2020 di saham mungkin bisa, tapi di forex itu 2021 akhir sampai 22 lah. Jadi 4 tahun. Jadi 3 tahun 4 tahun 4 tahun itu kayak baru belajar bisa, itu ya. Baru bisa ya 3 tahun 4 tahun awal belajar, 3 tahun terakhir ini baru benar-benar bisa make money gitu. Baru bisa trade for living lah sekarang ini. Nah, kalau ditanya turning point-nya kapan? Itu ketika aku pelajarin funded account. Jadi sebenarnya aku ya sekarang pakai nggak pakai sih. Sebenarnya mau pakai ya silakan. Tapi kalau misalkan nggak pakai juga nggak butuh karena udah punya modal sendiri sekarang. Tapi di sana itu aku belajar sesuatu knowledge yang mungkin nggak diajarin orang lain waktu itu. Jadi funded account itu punya kriteria. Ada namanya maximum daily drawdown. Ada beda-beda sih. Ada 9%, 8%. Tapi let's say in average 10% lah maximum daily drawdown. Misalkan akunnya itu $100,000 ya. Misalkan $100,000. Maximum drawdown itu kan 10%, berarti 10.000. Artinya kalau misalkan kita rugi 10.200 saja, akunnya kena bridge langsung hilang, langsung benar-benar hilang. Nah di sana aku mikir gini, berarti kan sebenarnya kalau kita akun 100.000 berarti 90.000-nya nggak kepake loh. Karena kan begitu kena max drawdown akunnya kena bridge. Nah ketika akunnya kena bridge, berarti kan ibaratnya margin call lah. Walaupun ya sebenarnya bukan margin call karena ini funded account. Nah aku mikir gini, kalau misalkan aku kena bridge di sini, berarti sama aja dong ketika aku punya modal 10.000, aku trading dengan cara yang sama di akun 100.000. Bedanya adalah kalau misalkan di sini kena loss 10.200 kena bridge, di sini kena 10.000 habis semua. Tapi kalau di sini profitnya 5.000 ya di sini profit 5.000, di sini profit 10.000, di sini profit 10.000. Apa bedanya gitu? Nah, di saat itu aku menerapkan konsep, oh ini maximum daily drawdown, aku pakai maximum daily drawdown ini untuk top up aku. Jadi kalau misalnya akun 50.000 maximum drawdown 5.000, ya udah aku top up 5.000. Ini jadi modal trading aku. Nah, ketika aku trading, udah bisa mulai forex segala macam. Ada problem ketika news. Karena gini, misalkan 5.000, aku pakai risk per trade $500 nih. Kenapa $500 kok 10%? Kenapa kok $1.000? Kenapa 20%? Kenapa gede? Karena modalnya itu bukan 100.000, tapi kita ambil maximum daily drawdown ini yang kita pakai untuk top up-nya. Jadi kita bisa pakai RPT 5-20% ya, no problem. Buat aku ya, jangan kayak kalian jangan ditiru gitu. Jangan di-copy dulu ya. Karena itu udah perhitungan equity-nya bukan cuma segitu. Equity yang ada itu jauh lebih besar. Cuman ya kita top up-nya kecil aja gitu. Nah, ketika misalkan kita pakai risk $1.000 ya, let's say. Risk nih, sekali trade $1.000 atau $500. News nih, turun kan? Kena stop loss. Kena stop loss-nya apakah di $500 atau di $1.000? Misalnya kita stop $500 nih. Kenanya nggak di 500. Kadang bisa 600, kadang bisa 650. Karena ada slippage. Dan ini
bukan salah broker sebenarnya, karena sih namanya market lagi volatile pasti ada slippage, mau di exchange mau di broker pasti ada slippage. Ketika kita risk $500, kita rugi $650, sayang dong. Bisa nggak diakalin? Jawabannya bisa. Kita kan bisa di broker itu kita bisa create banyak account kan, bisa ratusan account malah. Jadi misalkan ini akun yang kita trade biasa 5.000, udah bonus nih sejam lagi. Kita create new account lagi, account MetaTrader-nya ya, bukan account brokernya ya. Jadi kita ini akun akun 1 nih misalnya, kita create account 2. Ini kita transfer ini. Tadi misalkan kita mau berapa riset $500 kan? 500. Kita transfer $500 ke akun yang kedua. Kita buka posisinya, kita set stop loss-nya di $500 kan. Misalkan nih ternyata amit-amit kena stop loss. Rugi dong 650. Nanti equity-nya balance-nya minus tuh 150. Tapi karena ada negative protection balance, 150 kita nggak bisa bayar. Itu si Okta yang Nah, itu salah satu as a user, as a trader, kalau ditanya apa advantage, ya itu salah satu advantage yang aku suka. Mungkin kalau yang kedua ditanya apa ya, oke lah, withdraw, deposit, in average lah ya. Jadi nggak masalah, habis itu ada bonus ini apa namanya, price bonus gitu. Jadi setiap lot yang kita trade itu kita bisa kumpulin as a point, dan kita nanti bisa tukar kayak iPhone apa segala macam, ya itu advantage lah. Jadi, tapi bergen tadi proteksi dari sesuatu yang negatif itu jauh lebih. Kalau buat aku as a trader ya aku penting banget. Jauh aku lebih gitu penting peduli ya. Advantage lain ya. Kayak misalkan spread nih, orang bilang, "Oh, lu di broker ini nih spread 0,6 misalkan. Gua di sini 0,8 gitu kan, beda 0,2." Aku nggak gitu peduli gitu. Yang penting fast execution sama negative protection balance ya gitu. Dan fast execution gitu. Jadi tesnya gampang sebenarnya. Jadi teman-teman bisa cobain misalkan ada 5 broker gitu kan. 5 broker, pinjam aja HP teman gitu kan. Ini misalnya 5 ya. Udah ada MetaTrader, buka pair yang sama, misalkan XAU. Pencet bareng-bareng gini. Tek. Kalau yang fast execution, begitu kita pencet tuh langsung bunyi tek. 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 Kalau ada delay, pencet baru bunyi tek. Kira-kira gitu. Nah, jadi itu langsung kelihatan tuh. Nah, fast execution ini penting atau enggak? Kalau untuk swing, to be honest ya, kalau untuk swing enggak gitu penting. Karena kalau untuk swing kita limit order lah, kita buy stop, sell stop nggak penting. Tapi kalau untuk yang scalping yang suka pakai tuh time frame 1 menit kan, pencet-pencet, nah itu penting. Karena beda sepersekian detiknya kan udah beda. Gitu. Iya benar. Tapi seperti apa sih kalau yang Kode ini kan udah kemana-mana, udah berselancar di macam-macam broker. Yang kamu lihat sendiri kualitas trust and transparansinya broker-broker di Indonesia sejauh ini so far seperti apa? So far oke sih, bagus gitu. Oke, bagus. Karena kalau apalagi kita kan di era sosial media sekarang kan, yang apa-apa itu ghost viral gitu kan. Jadi once misalkan tiba-tiba ada orang, dia nggak bisa withdraw nih misalkan, atau ini saldo gue misalkan 10.000 misalnya hilang tiba-tiba 5.000, itu pasti langsung ghost viral. Dan selama nggak ada isu itu ya fine sih. Karena ya kita balik lagi di era kayak gini kan, makanya mungkin as a company, as a broker gitu kan, apapun ya, ini mau di forex, di stock, mau di crypto, mungkin yang mereka selalu jaga itu ya nama baik dan transparansi mereka lah. Karena once itu goes viral, mereka lakuin kesalahan, atau orang pada kabur jadi rush money, jadi nggak ada yang mau pakai kan. Karena itu benar-benar kayak apa sih? Ya misalkan contoh lah, Kak Waria lagi pakai aplikasi A gitu kan. Terus aku bilang, ya jangan lo aplikasi A, waktu itu aku pakai kayak gini. Pasti kan langsung, oh ya udah pindahin ke pasti begitu orang. Karena udah ada, nah itu kan satu ke satu orang. Nanti kamarnya cerita ke orang lain, mulut ke mulut segala. Wah hancur gitu. Jadi so far sih kalau sekarang lo ya, ini per video ini ya transparansi segala macam. Oke gitu. Tapi ya nggak, apakah bisa dijamin selamanya gitu? Nah itu no comment ya. Karena itu kan as a company, as a business ya. Jadi kita sebagai as a trader, as a user, kita berusaha pilih yang bagus, tapi jangan idealis gitu. Oke, kalau kamu sendiri nih, Kak Denis kan suka melakukan survei internasional ya dengan trader-trader yang ada di Indo, terus kemudian juga beberapa negara kayak Malaysia, Nigeria, Afrika Selatan. Seperti apa sih kebiasaannya kalau teman-teman Indonesia gitu ya, di-compare sama beberapa? Itu menarik loh. Kenapa? Survei ada banyak sebenarnya, tapi aku kayak yang eye catching itu menurut aku yang satu. Jadi ada satu survei, pertanyaannya waktu itu kayak ada beberapa, tapi intinya gini lah. Dari hasil surveinya, 85% orang itu kalau bayar utilitas itu maksudnya kayak bayar listrik apa segala macam lah. Kebutuhan sehari-hari. Yang misalkan nih yang kayak tanggal fix kartu kredit apa segala macam, misalkan tanggal 25, mereka itu bayar selalu 2 hari 3 hari sebelumnya. Jadi nggak mepet-mepet. 85%. Tapi ini case-nya adalah semua orang yang mengisi survei ini adalah orang yang nggak bermasalah dengan finansial ya. Orang yang maksudnya orang yang udah punya dana darurat, orang yang udah trade, orang yang financial literacy udah oke lah. Jadi mereka punya uang dan mereka bayar tuh selalu 2 hari 3 hari sebelumnya. Jadi prepare. 15%-nya itu bayar menit-menit terakhir. Misalkan jatuh tempo tanggal 25 nih. Atau listrik nih udah bunyi nih baru isi. Atau enggak tanggal 25 kartu kredit dia bayar udah jam 10 malam udah mau ganti hari baru bayar.
Tapi dengan catatan juga orang-orang ini bukan orang yang maksudnya kesulitan dalam keuangan. Mereka ada uangnya, cuman suka mepet-mepet. Nah, lucu menarik kan? Jadi mereka bukan karena uangnya, tapi masukkan ada kan memang orang yang kayak gitu. Pas di survei lanjutannya, 85% orang yang prepare ditanya, itu 60-70%-nya itu kalau trading pakai stop loss. Pakai manajemen risiko nih. Dari pemilihan atau pembayar utilitas bisa diturunin habitnya mereka ketika trading ya. Ya, nah. Terus nah ini yang menarik nih. 60%. Jadi kan dari 15%, misalkan ada 100 orang, 15%-nya itu kan yang tadi bayarnya mepet-mepet. Dari 15 orang itu, 60% atau kurang lebih 8 orang itu tradingnya pas di isi survei mereka nggak pakai stop loss. Artinya kan sebenarnya kita lihat itu behavior kita dalam kehidupan ke bawah, kayak orang yang prepare nih 5 hari sebelum udah bayar segala macam, dia minimalisir resiko supaya nggak kelewatan. Karena kalau kelewatan misalkan kartu kredit ya, kelewatan kena denda. Kalau misalkan listrik kita kelewatan, kita mati lampu bos, ya kan. Nah jadi yang orang yang melakukan preventif ini aman, dan orang yang mepet-mepet itu 60%-nya itu nggak pakai stop loss kalau trading. Jadi ini sesuatu yang aku sebelumnya belum pernah ya baca survei kayak gini kan, yang habit kita punya behavior masuk ke trading, tapi sangat-sangat amat menarik. Yang artinya itu ya kalau ditanya bener yang mana ya harusnya pakai stop loss gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak survei, cuman waktunya nggak cukup ya kalau kita bahas semuanya gitu. Satu lagi yang juga sangat menarik. Oke, yang ini soal kalau ini kan tadi kita persamakan antara mereka yang bayar kebutuhan sehari-hari jangan sampai jatuh tempo, ternyata pakai stop loss gitu ya. Habitnya bisa ditularkan gitu dari keseharian sama mereka concerns di tradingnya mereka gitu. Nah ini satu lagi apa nih ininya? Tapi ada yang kontrarian juga. Kalau tadi kan korelasi positif berarti ya. Ini yang korelasi negatif. Jadi pas ditanya, ini kalau kerja itu sukanya yang berantakan, apa yang ruangannya bagus, meja kerja rapi. Itu jawabannya apa kira-kira? Kamaria deh misalkan. Aku sukanya yang enak, tempatnya cozy, pak, dingin. Enggak ada lagi yang cozy, enak, dingin. Enggak, maksudnya kalau bisa pengennya kalau bisa. Ya pengennya sih yang cozy. Ya semua orang pasti kan semua orang maunya enak yang gitu. Bagus. Itu 92%. Semuanya mau yang rapi. Tapi ternyata pas trading. Jadi ini agak lucu. Kalau misalnya kita trading itu kan sebenarnya ya bisa as a side hustle, tapi bisa as a job juga kan. Misalnya kayak aku lah gitu, memang udah tiap hari trade kan jadi as a job gitu kan. Berarti pekerjaan harus rapi dong. Kita harus punya setup, kita punya monitor, kita setup trading plan-nya apa segala macam. Tapi kenyataannya itu sekitar 65% dari mereka trading itu nggak direncanakan. Masih banyak yang asal create account, mereka pencet dan rugi dan akhirnya nyalain trading itu scam. Itu banyak. Padahal kalau dikorelasikan dengan kehidupanmu, padahal sebenarnya ada gitu ya. Cocokologinya gitu ya. Even bukan, maksudnya bukan stranger atau netizen gitu. Even dari keluarga pun banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak misalkan kita ketemu pas lagi Imlek gitu kan, lagi ketemu. Kayak, "Lu hati-hati lu trading." Temen saya temen misalnya orang yang lebih tua lah, kayak dia baik sebenarnya, ternyata kasih advice. Kayak hati-hati. Temen gue waktu itu bangkrut nih berapa miliar segala macam, jangan trading lah, hati-hati. Mereka baik niatnya kasih advice, tapi ya sesuatu yang mereka sebenarnya nggak paham, mereka nggak ngerti gitu. Jadi kayak mereka lihat temennya rugi, temennya bangkrut segala macam, ya mungkin temennya begini pencet-pencet kan, asal nggak ngerti pencet-pencet ya habis gitu. Bisa habis. Iya. Makanya harus cek dulu ya kalau dikasih tahu sama orang yang pengalaman atau enggak gitu, atau karena hanya dengar cerita dari orang aja. Nah ini cara yang sederhana kok untuk trader menilai apakah proses melarikan dana sebuah platform ini benar-benar transparan dan juga bisa dipercaya. How to-nya maksudnya? Ya harus pakai. Karena kan gini, kalau jadi basically itu kan orang pasti kan mau create sebuah account, misalkan dia lihat advertising atau dia lihat review di Play Store atau App Store, dia lihatlah semua kayak secara online segala macam, ini bagus, mereka lihat berarti bagus gitu kan. Tapi kan untuk tahu beneran bagus, beneran transparan, beneran oke atau enggak, itu harus kita cobain. Jadi kalau misalnya nggak cobain, ya coba aja $50. Ya jangan maksudnya cobain langsung masukin 1M gitu, jangan. Coba aja masukin kayak 500.000, 1 juta, coba kan. Habis itu coba withdraw, coba deposit, coba withdraw, segala macam. Coba trade kayak gini, akhirnya baru ketahuan ini bagus atau enggak. Karena kalau lihat review apa segala macam, sama gue bilang maksudnya kalau gue ngomong dimanapun, gue selalu bilang kayak jangan percaya omongan gue juga gitu. Bisa jadi bagus buat gue, nggak bagus buat orang lain gitu kan. Bisa jadi bagus untuk kamarnya, nggak bagus untuk orang lain. Jadi harus cobain gitu. Atau bisa juga dibayar kan misalnya. Betul. Gue dibayar nih misalnya bilang bagus gitu ya. Susah. Jadi kalau beneran mau tahu ini transparan nih bagus atau enggak, cobain sendiri.
Oh ini akhirnya baru ketahuan gitu. Baru bisa tahu. Cuman yang pasti sebenarnya kayak simple kayak gini sih. Kalau misalnya memang jelek ya, udah nggak ada yang pakai, udah gitu aja. Apalagi ngomongin produk finance kan. Ngomongin produk finance, kalau dia jelek tanpa ada improvisasi bagusin, dia punya kualitas atau transparansi segala macam, udah pasti makin tahun demi tahun namanya makin hilang dan makin nggak ada. Tapi kalau misalkan tahun demi tahun, misalkan kayak yang tadi kita bahas juga lah, yang dulunya katanya nge-like apa segala macam jadi cepat makin bagus segala macam, artinya kan ada improvisasi dari bagian dia punya produk gitu kan. Karena kalau produk yang jelek di marketing lama-lama mati juga gitu. Tapi ketika tahun demi tahun kita lihat makin bagus, produknya makin banyak, orang yang dulunya komplain apa nge-like segala macam jadi cepat. Artinya kan ada improvisasi dari produknya. Jadi ketika jalan barengan antara marketing dan produknya juga bagus, akhirnya usernya puas gitu. Ada satisfaction, jalan terus gitu. Nah sekarang yang harus dilakukan nih Ko Dennis untuk punya kebiasaan manajemen risiko yang baik. Artinya para trader-trader ini punya awareness itu gitu loh. Dia punya men-set up manajemen risikonya. Menurut aku dunia trading itu agak sedikit broken, agak sedikit rusak gitu. Karena gini, edukasinya naik sebenarnya gara-gara sosial media. Tapi rusaknya juga gara-gara sosial media. Karena pasti sering lihat konten yang kayak gini kan. Ubah $100 jadi berapa? Gue ubah 1 juta misalkan jadi berapa? Itu clickbait terbaik di mana-mana sih kayak gitu. Sometimes bukan clickbait. Jadi sometimes ya benar ada yang clickbait, ada yang cuma clickbait, tapi sometimes ada yang benar juga. Tapi yang benar sekalipun menurut aku nggak bisa di-copy semua orang gitu. Karena ini agak lucu kalau semua orang bisa ubah 30 juta ke 4,5 miliar. Kita nggak usah kerja lagi. Betul sih. Titip aja sini, titip 3, iya kan? Tinggal titip aja ke dia kan. Dia bisa nih. Ya kan kita titip 30 juta jadi 4,5 miliar, kita bagi 2 aja kan, 2 miliar. Tapi kan nggak bisa seperti itu, nggak sesederhana itu. Jadi kalau misalkan mau ngomongin kita dari basic belajar as a newbie mau jadi seorang trader, yang perlu kita pahami adalah trading itu nggak bisa profit cepat, nggak bisa profit instan, nggak bisa kayak gue mau 100%, 200% per bulan, nggak bisa. Lo bisa growth 3%, 4%, atau kita ngomong compound annual growth rate ya dalam per tahun ya, atau ARR ya. 1 tahun bisa 30% sampai 50%, udah enough gitu. Betul. Dan ada sebenarnya satu hal lagi yang cukup menarik gitu. Teman-teman juga banyak tanyakan kayak, bagusan aku trading atau enggak? Sebenarnya simple kayak gini. Kalau kita punya portfolio investment, misalkan di S&P atau di Nasdaq atau di IHSG atau di kripto atau apapun lah, di properti kan, orang kan beda-beda kalau invest ya, ada yang di emas segala macam. Kalau misalnya ARR atau CAGR itu kita ambil in average 25% per tahun, kita punya trading, in average growth-nya harus bisa lebih dari itu. Karena kalau misalnya di bawah itu, under itu, nggak bisa outperform nih, underperform portfolio investasi kita. Gue usah capek-capek trading, rugi dong. Udah habis waktu, habis effort, habis psikologi, capek psikologinya ngapain? Jadi karena ini yang kita diem ini, pasif 25%, trading kita harus bisa 40-50%. Outperform, makanya kita trading. Makanya itu that's why kenapa aku trading. Kalau misalnya one day ketika AI udah makin canggih, semua quant trader udah pakai kompleks mathematic models, marketnya udah efisien, udah nggak bisa trading, dan misalnya bukan nggak bisa trading, ketika investment portfolio 25% dan aku trading cuma dapat 17%, aku akan stop trading. Itu benar-benar pasti aku akan stop. Karena buat apa? Ini yang didiemin aja 25 kok. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya apakah semua orang harus trading, jawabannya enggak. Tapi kalau ketika lu punya portfolio trade secara growth annual itu bisa outperform passive portfolio investment, baru trading. As simple like this. Jadi gambarnya tuh seperti itu gitu ya. Gak bisa nekat-nekat juga. Ya, jangan mikir itu kan, ya cepat kaya cepat kaya. Manajemen resiko penting banget. Nah ini pesan nih kok untuk siapapun yang menyaksikan acara ini, plus mungkin newbie ya, untuk mereka yang berproses gitu ya dalam tradingnya, supaya mereka bisa tepat menemukan brokers yang tepat juga dan sesuai dengan kebutuhannya mereka. Oke, yang pertama kita balik lagi seperti aku bilang tadi, kita harus cobain ya. Jadi kita harus coba as a personal experience. Karena kalau cuma dikasih tahu orang, mau itu dari mulut gua gitu, misalkan dari mulut orang lain, review yang kalian lihat, ya kalian nggak akan ngerasain gitu. Jadi coba. Kalau misalkan kamu coba, menurut gua ya coba 3-5 ya. Besok kalian bisa compare. Apa yang perlu di compare? Yang pertama tadi ya, mengenai deposit dan withdraw. Kalau menurutku, kalau kita ngomongin trade ya withdrawnya itu harus cepat lah. Kalau misalkan lama, jangan. Yang kedua, kita ngomongin soal tadi yang advantage kayak negative balance protection. Habis itu misalkan kita lihat ada kita bisa buat create more than one account gitu untuk diversified. Habis itu jenis-jenis accountnya. Habis itu kita bisa dapat tadi hadiah misalkan dari kumpulin setiap lot yang kita tradingin. Habis itu yang ketiga baru nanti compare spread dan commission. Karena banyak orang yang pokoknya gue mau commission dan spread yang paling murah gitu. Spread yang paling murah. Tapi ternyata pas trading slippage-nya gede, untuk apa juga gitu kan. Jadi yang tadi dulu awal dulu safety-nya dulu ya. Protection balance ya, habis itu withdrawnya cepat apa segala macam, baru nanti yang terakhir baru soal spread. Kalau misalnya udah ada kriteria nih 3 broker,
Tiga-tiganya udah oke nih, yang poin 1 sama poin kedua. Nah, kira-kira taruh lebih banyak equity-nya di mana ya? Baru compare yang tadi soal spread dan commission. Gitu. Tapi kalau commission kan kita tahu lah, as a trader pasti kalian tahu kan 0,6, 0,8 kalau gold misalkan lebih besar sedikit. Ya in average seperti itu. Tinggal ya nyamannya aja fast execution atau enggak. Oke, akun yang ini leverage-nya dynamic, tiba-tiba kalau misalkan pas lagi news NFP, ya udah berarti akun abis itu slippage-nya gede. Ya udah berarti akun ini jangan dipakai untuk trade pas news. Pas news nanti pakai akun yang di broker B misalkan. Nanti yang misalkan lagi daily yang untuk withdrawnya cepat, ini broker withdrawnya cepat banget nih kayak 5 menit masuk misalkan kalian pakai yang ini. Oh, untuk swing play ini ada bonus deposit nih. Habis itu bisa kumpulin lot price karena kalau swing play mungkin posisinya lebih gede, bisa kumpulin. Habis itu bisa bisa create banyak account. Nah, ini pakai broker yang ini misalkan. Jadi gunain sesuai kebutuhan. Dan sekali lagi menurutku pribadi ya broker atau exchange apapun ya sebagus apapun itu kita pakai untuk kita trade, untuk kita berdagang. As simple lah, kita pergi ke pasar kan, kita ke pasar, kita mau belanja ya kita berdagang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mau ngomong investment portfolio, karena banyak juga kalau dia yang ngajarin kita, misalkan contoh ya aku nggak mau nyerang pihak tertentu, jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang terserang. Tapi banyak yang mengajarkan kita bisa invest menggunakan leverage di derivatif. Jadi misalkan ya udah kita mau beli euro, kita beli aja nih, jadi nggak usah beli fisik, kita invest. Menurutku itu sangat tidak wise gitu. Kenapa? Karena invest pakai leverage sama aja kita invest pakai pinjaman. Right? Betul. Dan invest pakai pinjaman itu nggak pernah make sense gitu. Ya apalagi kata Charlie Munger gitu, partner Warren Buffett gitu kan, 3 yang bisa ngancurin kita itu ya cuma 3 kan, ladies, liquor, dan leverage gitu. Jadi leverage-nya digunakan ya untuk kita trade, bukan untuk invest gitu. Jadi ya kalau bisa ya, kalau nggak percaya ya kalian pelajarin dulu lebih dalam gitu, karena memang tools yang dipakai di MT5 derivative market itu semuanya sebenarnya ya untuk trade gitu. Kalau invest gimana ya, beli fisiknya atau di spot market gitu. Karena kalau misalkan ada risk of liquidation dan ada leverage, menurutku itu bukan investment portfolio yang ideal. Mungkin sometimes kalian bisa, oh tapi ini cuannya banyak ya, kebetulan lagi naik. Kalau lagi turun bisa hilang juga ya. Jadi that's why ya tools yang aku gunakan, broker atau exchange yang aku gunakan sebatas untuk kita trading ya, untuk trading. Tapi kalau invest kita beli di spot market. Apalagi kalau misalkan crypto kita doing a self custody. Kayak makanya tonton ya episode sebelumnya kita ngomongin self custody itu gue simpen Bitcoin gue itu pakai multisig wallet ya. Buat teman-teman yang nggak tahu tanya ChatGPT, multisig wallet itu gue pakai 8 device dan satu device itu tahu harganya berapa, coba cek sendiri. Buat apa gue keluarin puluhan juta gitu untuk self custody gue punya Bitcoin gitu. Nah itu karena ya untuk aman. Tapi kalau trade ya udah kita trade di exchange, di broker gitu. Karena basically gimana kita mau trading ya memang kita butuh broker gitu kira-kira. Ya semoga bermanfaat. Jangan lupa juga manajemen resikonya, belajar, dan jangan pernah trading ini sebagai judi gitu. Tapi terus belajar, dan one day kalau misalkan nanti kalian udah bisa make money dari trading, kalian udah dapat knowledge dan ilmunya, bagikan ke teman-teman kalian juga supaya teman kalian bisa ke jalan yang benar dan enggak terjerumus. Ke jalan yang benar. Bayangin aja kalau Dennis SLL yang udah bertahun-tahun pun juga butuh proses 3 sampai 4 tahun gitu ya, mempelajari dari 30-an broker sampai kemudian di filter sekarang pun juga cuman 7 gitu ya. Mungkin kalian juga harus melewati proses yang sama, nggak apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan info yang disampaikan oleh Ko Dennis ini bisa membawa kalian ke jalan yang benar juga gitu ya. Dan buat teman-teman ikuti dan nikmati prosesnya gitu, karena pasti akan ada ujung-ujungnya juga pasti akan ada titik di mana kamu akan menemukan pola yang tepat buat diri kamu sendiri dalam bertrading pastinya. Thank you Ko Dennis, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Okta Market yang sudah support podcast kita hari ini. Jangan lupa dengerin kita terus di Spotify, kemudian juga follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di @cuap_cuan ya. Di like, di share, kemudian juga di komen. Pastinya kasih kita ide-ide untuk kita bahas yang menarik di podcast Cuap Cuan. Sekali lagi terima kasih banyak. Ko Dennis dan juga Maria pamit. Bye bye.